Sinteyong mendapat kartu merah hingga menolak keluar lapangan. Kejanggalan laga antara timnas U23 Indonesia versus Guinea U23. Pak Ketum Erick Thohir berterima kasih atas pencapaian yang telah diraih oleh timnas U23 Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dikeluarkan dengan kartu merah, Sinteyong enggan meninggalkan lapangan hingga melakukan tindakan ini. Pelatih timnas Indonesia U23, Sinteyong, menunjukkan ketidakpuasannya atas keputusan wasit dengan sempat menolak untuk meninggalkan lapangan setelah diberikan kartu merah dalam pertandingan playoff Olimpiade melawan Guinea di Paris, Prancis pada Kamis 9 Mei malam WIB. Sinteyong diusir wasit setelah memberikan protes keras terhadap keputusan Francois Letexier yang memberikan penalti kepada Guinea. Keputusan penalti itu diambil setelah wasit menilai Alfreanda Dewangga melakukan pelanggaran terhadap Al Gassime di kotak penalti pada menit ke-76. Meskipun dalam rekaman ulang, terlihat bahwa tackle Dewangga mengenai bola terlebih dahulu. Hal ini memicu protes keras dari para pemain Garuda Muda. Tidak merasa puas dengan keputusan itu, Sinteyong turut serta memprotes keras Letexier dari pinggir lapangan, yang akhirnya membuatnya mendapatkan kartu kuning. Protes yang semakin memanas dari Sinteyong akhirnya menyebabkan Letexier kembali memberikan kartu kuning, memaksa pelatih itu harus meninggalkan lapangan. Sinteyong menunjukkan ketidakpuasannya dan menolak untuk meninggalkan lapangan, menyebabkan wasit belum dapat melanjutkan pertandingan. Sinteyong mencoba berdiri di belakang bangku pemain Indonesia, tetapi wasit segera mengusirnya dari lapangan. Namun pada akhirnya, Sinteyong bersedia meninggalkan lapangan dan menuju ke tribun penonton, sehingga wasit dapat melanjutkan pertandingan. Al Gassime yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti tidak mampu menuntaskan tugasnya dengan sempurna karena bola yang dilancarkannya menghantam mistar gawang. Dan hasil akhir pertandingan menunjukkan keunggulan Guinea 1-0 atas timnas Indonesia U23 dengan gol tunggal dari penalti yang dihasilkan oleh Ilaix Moriba pada menit ke-29. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sejumlah kejanggalan terjadi dalam pertandingan timnas Indonesia U23 versus Guinea, mulai dari penalti hingga lokasi arena pertandingan. 1. Ketiadaan teknologi VAR mengundang kontroversi di lapangan hijau. Kembali, kepemimpinan wasit Francois kembali dipertanyakan dengan keterbatasannya karena tidak ada bantuan di lapangan menjadi sorotan. Francois mengandalkan penilaian langsungnya di lapangan untuk mengambil keputusan, tanpa keuntungan untuk mempertimbangkan kembali dengan bantuan VAR. Contohnya, pada momen penalti pertama di menit ke-27, terjadi pelanggaran Witan Sulaiman terhadap Al Gassime di luar kotak penalti. Jika saja dengan melakukan pemeriksaan ulang melalui VAR, keputusan Francois mungkin bisa dibatalkan, mengubah penalti menjadi tendangan bebas untuk Guinea karena pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. 2. Pertandingan berlangsung di lapangan latihan. Meskipun Clairefontaine terletak di Paris, Prancis, sebuah negara yang dikenal maju dalam sepak bola, namun stadion ini tidak dianggap cukup memadai. Clairefontaine merupakan tempat latihan resmi timnas Prancis sebelum jeda internasional. Karena alasan ini, pertandingan yang diadakan di sana tidak dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Kapasitas tempat duduk penonton sangat terbatas, sehingga para pendukung timnas Indonesia U23 tidak dapat memberikan dukungan penuh kepada para pemain timnas U23 Indonesia. Sebenarnya, duel pertandingan ini merupakan level babak playoff menuju Olimpiade Paris 2024. Akan tetapi, pertandingan tersebut diadakan seolah-olah seperti laga uji coba. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh komponen timnas U23 serta mematok sasaran lolos ke Olimpiade berikutnya. Setelah menonton pertandingan langsung bersama dengan Presiden FIFA, Ketua Umum Erick Thohir memberikan tanggapannya untuk timnas Indonesia. Perjalanan panjang dan pencapaian yang ditorehkan para pemain, pelatih, dan ofisial timnas sejak Piala Asia hingga playoff menunjukkan sepak bola kita punya kualitas untuk tampil di Olimpiade. Saya salut, dan kita targetan Olimpiade berikutnya. Terima kasih untuk perjuangan kalian, ujar Erick. Walaupun belum berhasil mencapai Olimpiade tahun ini,
Erick Thohir yakin bahwa timnas akan meraih prestasi di masa depan dengan generasi emas yang dimiliki saat ini. Timnas ini punya generasi emas, ada Witan Sulaiman, Marcelino, Rizky Ridho, Hernando, plus pemain naturalisasi. Lalu kita punya blueprint hingga 2045 dan kita konsisten lakukan training jangka panjang. Artinya program yang kita jalankan sudah on the track. Kita akan konsisten dan perbaiki yang masih kurang. Tambahnya, optimis gelar juara akan datang. Itulah beberapa pernyataan Pak Erick Thohir untuk timnas Indonesia.